Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Permana dan saya dari kelas Software Engineer 1. Dan sekarang saya akan mengerjakan sebuah soal kalkulus yang sudah dikasih ya. Jadi soal pertama itu diketahui grafik sebuah fungsi eksponen. Nah, itu saya ini sama fx ab pakai x tambah x c lalu yang lagi 0,4 lalu 1,7 dan 2,15 asli ya. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dituliskan sebagai grafik gitu ya. Jadi kita bisa masukkan semuanya dalam grafik. Dan ingat ini tuh fungsi eksponen berarti tidak linear, garis itu pasti bakal makin itu kan lurus makin naik gitu. Nah seperti itu biasanya. Nah jadi saya gambarin, mohon maaf saya tidak ada garis jadi masih dari nah ini pakai mulai terus satu sini dua sini tuh tiga nah sini dan sini itu tiga dua sini kalau yang bawah sampai sini segitiga sini enam delapan sepuluh 12 soalnya 13 oke kalau dulu terus nol dan 4 itu sini ya sini nah itu 1 7 berarti kalau di sini yang ketiga itu 13 sini maksudnya ini bakal jadi eksponensial seperti jadi berapa anak itu eksponensial dari 4 8 gitu sehingga dari itu 10 sini nah karena segitiga kalau kita punya bisa begini misalnya tiga plus 3 besar jadi eksponensial gitu ya nah lalu soal itu cari nilai A, B, dan C. Dan jelaskan dengan cara memperolehnya. Oke, jadi itu saya akan cari dari proses ya. Jadi saya akan menggunakan eliminasi distribusi. Untuk eliminasi kita bukan cari persamaannya dulu ya. Jadi pertama saya bakal cari persamaannya dulu. Nah ini tuh berdasarkan dengan data yang udah kita punya. Pertama itu kita punya Y sama dengan fx AB kuadrat X tambah C, sorry. Lalu di sini kita punya pakai yang pertama dulu, 0, 4. Di sini tuh X-nya berapa? X-nya 0 ya. Ingat ini X, ini Y. Nah seperti itu. Oke, jadi F0 sama dengan A, B, 0 tambah C sama dengan 4. Kenapa sih sama dengan 4? Karena ingat di awal itu Y sama dengan. Jadi semua ini itu adalah Y. Makanya di sini ada sama dengan 4. Nah, lalu setelah ini bagaimana caranya? Ya udah tinggal kerjakan saja, sederhanain. C sama dengan 4, B pangkat 0 1 jadi tidak usah dianggap. Jadi A tambah C. Oke, ini tuh persamaan pertama. Lalu kita cari yang ini A ya. Enggak. Ini persamaan pertama, ingat. Lalu kita cari persamaan kedua. Caranya substitusi yang ini ke yang lain. Jadi semua yang di situ substitusikan semua ya. Oke, jadi kita langsung aja karena udah mengerti. F1 sama dengan A kali B pangkat 1 tambah C sama dengan 7. Ya kan? Ya. Oke, jadi di sini itu A kali B. A kali B itu jadi AB kan? Oke, jadi 7 tambah C, AB tambah C. Ya, seperti ini. Ini tuh persamaan 2. Lalu yang ketiga itu persamaan 3. Kita mau substitusi yang 2,13. F2 sama dengan A kali B pangkat, ingat pangkat 2 tambah C sama dengan 13. Nah, di sini tuh sama aja kayak tadi sih sebenarnya. Karena ini pangkat 2 berarti sini A kali B AB pangkat 2 tambah C sama dengan 13. Nah, ini tuh adalah persamaan ketiga. Lalu bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai AB dan C? Nah, sini kita harus mengeliminasikan antara semua persamaan ini. Saya akan yang pertama itu eliminasi persamaan 2 dan 1 dulu ya. Jadi persamaan ini dan 1 dulu. Jadi AB tambah C sama dengan 7 itu persamaan 2 ya. Dan kalau itu A tambah C sama dengan 4. Kita eliminasi. Tahu kan caranya bagaimana? 7 kurang 4 3. C kurang C 0, jadi nggak usah tulis. Nah, lalu di sini tuh pakai cara apa itu namanya? Rainbow perkalian pelangi itu loh. Kalau bisa ingat. Jadi saya susah sih jelasinnya, tapi seharusnya diajarin ya di SMA. Jadi pertama AB-nya turunin dulu, lalu yang A-nya kesiniin. Nah, kayak gitu AB ini. Nah, lalu di sini dikalikan, dikali. Sehingga kita mendapatkan A B kurang 1. Nah, seperti ini. Itu persamaan keempatnya ya. Lalu setelah ini kita bakal mencari persamaan satu lagi. Eliminasi satu lagi. Kalau ini aku bakal menggunakan 3 sama 2. Ada boleh bebas mau persamaan mana aja, tapi saya nyari yang simpel aja yang gampang. Jadi saya yang pertama itu 2 dan 1, yang kedua itu saya bakal 3 dan 2, oke. Yang ketiga itu AB 2 kuadrat tambah C sama dengan 13, lalu AB tambah C sama dengan 7. Ya benar. 13 kurang 7 itu 6. Saya hilangin karena ya coret aja sih. Nah, di sini itu sama kayak tadi, turunin dulu AB kuadratnya ditambah AB. Nah, sini kita kali silang. Bukan kali silang. Dulu saya sebutnya itu kali pelangi ya. Ada teknikalnya tapi saya sudah ngerti, jadi tinggal saya langsung aja. AB B ini aku lupa plus min ya. Oh iya min, nah sini jadi min ya, lupa. Nah, seperti ini. Ini persamaan kelima. Nah, kita udah punya persamaan 1, 2, 3, 4, dan 5 kan. Lalu setelah ini kita cari nilai B-nya. Bagaimana caranya? Persamaan yang tadi kita hasil eliminasi itu kita dibagikan saja keduanya. Nah, jadi caranya persamaan kelima dibagi per persamaan keempat, oke? Jadi ini itu dibagi. AB B min 1 sama dengan 6 per A B min 1 sama dengan 3. Oke, nah sini itu karena per kita bisa dicoret-coret ya. Pertama kita coret dulu. B min 1 coret, bisa A sama A bisa. Lalu kita mendapatkan B sama dengan 6 per 3. 6 per 3 11. Jadi sama dengan B sama dengan 2. Kita sudah temukan B nya itu 2 kan. Nah, kita sudah sampai sini.
kita itu bisa mencari nilai A, B, dan C-nya. Bagaimana caranya? Karena kita sudah dapat nilai B, oleh karena itu kita bisa tinggal substitusi aja ke kesamaan sebelumnya. Jadi kita pakai persamaan yang 4 ya. A, B kurang 1 sama dengan berapa? 93 tuh kan. Nah, sini kita tinggal substitusi aja. B-nya berapa tadi itu? 2 ya. Jadi A 2 kurang 1 sama dengan 3. Benar kan? Nah, lalu di sini A 2 kurang 1 sama dengan 1 ya. Jadi sini A sama dengan 3. Lalu kita lanjut ke C. Sama kita tinggal substitusi aja. Kita udah punya A-nya 3 kan? Ya udah, itu gampang banget, Re. Kita pakai yang ini persamaan 4. Persamaan 1, maaf. A tambah C sama dengan 4. 3 tambah C sama dengan 4. Ini pindah ruas sini kurang 3, jadi C sama dengan 1. Oke, kita sudah ketemu. Nah, seperti itulah kurang lebihnya. Gampang kan? Oh ya, kalau misalnya Anda bingung ini kenapa, oh ini 2 kurang 1 itu sebenarnya 1. A kali 1 ya A kan. Ya udah, jadi ini tidak boleh dipindah ruaskan karena ini kali bukan tambah atau kurang ya. Seperti itu. Nah, jadi cari value itu kita harus ditemukan 1 A ya. A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Wah, cantik ya. Lalu kita kerjakan yang B. B itu apa soalnya? Carilah hitunglah nilai F-1 dan F3. Nah, ini tinggal substitusi aja coy. Gampang sebenarnya. Substitusinya ya udah. Jadi seperti ini. Kita punya persamaan tadi kan. Y sama dengan F-1. Nah, kita masukin yang tadi. Maaf, kita gasin dulu ya supaya jelas. Dibatasin dulu. Nah, F-1 sama dengan A itu sudah ditemukan berapa? 3 kan? 3 kali 2 pangkat min 1. Terus itu ditambah C. C-nya berapa? 1 kan? Nah, seperti ini. Lalu, jika sudah seperti ini, maaf, sudah seperti ini, kita itu tinggal 2 pangkat min 1 berapa? 2,5 ya. Ingat kalau dibagi, kalau misalnya pangkat min itu seperti kayak dibagi aja sih. Jadi kayak 1 dibagi 2. 2 ya seperti itu kurang lebih. 2 dibagi 2 itu 2 dibagi 1 itu sama 0,5 ya. Atau setengah aja. Nah, tambah 1. Oke, kalau gini 3 kali setengah itu berapa? 1,5. 1,5 tambah 1 sama dengan 2,5. Nah, jadi hasil F-1 itu 2,5. Lalu kita setelah itu berapa? Oh, 3 ya. Jadi F3 sama dengan 3 dikali 2 pangkat 3 tambah 1 sama dengan 3 kali 2 kali 3, 2 kali 8, 8. Tambah 1. 3 kali 8 itu 24. 24 itu sama 25. Jadi hasil fungsi f(x) 3 adalah 25. Jadi kita sudah temukan untuk nomor B itu. Jawaban F-1 itu sama dengan 2,5. Sedangkan F3 itu sama dengan 25. Wah, jawabannya cantik ya. Jadi gampang gitu. Oke, sekarang yang C. Nah, saya saat pertama ngelihat soal C itu, saya kira itu cara pengerjaannya itu kayak limit ya. Ternyata ini tuh bukan. Hampir saya berkecau loh. Saya kira ini limit. Ternyata bukan. Jadi gini caranya. Carilah bilangan terkecil Z agar F(Z) sama dengan nah, Z itu di sini tuh kayak X ya, fungsi X itu ganti di Z. Jadi soalnya itu bilangan real terkecil Z agar fungsi Z lebih besar daripada 1 juta. Mantap. Nah, seperti ini tuh. Pertama kita tulis dulu semuanya kayak tadi. Fungsi Z sama dengan, nah ini pakai tadi ya, yang udah di ABCD itu yang ini. 3 kali 2 pangkat Z, ingat ini Z ya, kali 1. Nah, ini tidak persamaan, ingat, lebih besar dari 1 juta. Maaf, ini harusnya masuk ke ini biar gampang. Nah, lalu di sini gimana caranya? Tambah ya. Nah, kalau di sini caranya tinggal pindah ruaskan saja. Jadi yang satu ini pindah pas ke sini. Jadi berapa? 999 3 kali 2 pangkat Z kan. Nah, lalu di sini kita pindah ruaskan lagi. Ingat, karena ini tuh kali bukan tambah atau minus, jadi dibagi kalau pindah ruaskan itu. Jadi bawahnya itu 2 pangkat Z 999,999 per 2. Per 3. Karena yang 3 ini ya. Ini dipindahkan ke bawah sini. Nah, setelah ini kita bagi 999,999 bagi 3, kita mendapatkannya itu 333,333 lebih besar 2Z. Nah, di sini tuh jika pangkat gini itu kita harus pakai log penulisannya. Kenapa log? Karena emang seperti itu. Jadi jika kalau misalnya tambah minus itu jika dipindah ruaskan, yang aslinya minus ditambahkan. Sedangkan kalau bagi atau kali itu jika dipindah ruaskan itu yang aslinya kali jadi bagi. Sedangkan kalau pangkat begini jadi setelah dipindah ruaskan itu dia jadi log. Nah, jadi kayak ini nih, 2 pangkat Z. Nah, jika dipindah ruaskan, 2-nya itu jadi basis lognya. Gitu loh. Jadi cara penulisan ini tuh Z-nya masih di sini ya. Z lebih besar dari log basisnya 2 3,333. Nah, seperti ini. Atau saya salah penulisannya ya? Harusnya
Ya kayaknya seperti ini deh, aku lupa cara nulisnya itu harusnya 2 log 333 atau kayak gini, tapi intinya basisnya itu 2 ya, karena ada 2 versi penulisan logaritma itu yang saya perhatikan. Kadang-kadang di SMA atau bahkan kalau kamu cari di internet itu beda-beda ya penulisannya itu. Oke, jadi seperti ini, tapi harus diingat ya. Nanti aja saya jelaskan lagi di nomor 2. Nah, kalau udah seperti ini tuh kita logaritmakan saja. Jadi log 233 ini itu hasilnya berapa? Nah, mohon maaf saya sini menggunakan kalkulator ya, karena sangat sangat besar. Jadi setelah saya pakai kalkulator, eh, log 2 dari 333,333 itu hasilnya itu 18,346, 18 ya, 18,346. Ini tuh lognya, ini koma ya, bukan yang 18.000 tapi 18,346. Nah, saya temukan Z lebih besar dari 18,346. Nah, berarti Z ini harus besar dari 18,346 kan? Nah, di sini berapa yang paling besar dari 18,346? Pikiran. Nah, benar 19. Jadi 19 lebih besar dari 18,346. Terus kalau kamu bingung lah, kok harus 19? Kenapa nggak 20, 21, 22, 23 atau bahkan selebihnya? Padahal kan dua-duanya memenuhi contoh 300 lebih besar dari 18,346. Itu benar juga, benar. Tapi di sini tuh ingat pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu, kalau bisa tulis, carilah bilangan bulat, ingat bulat, yang terkecil, jadi yang paling kecil, terkecil, agar Z agar lebih besar dari 1 juta. Nah, ingat sih itu keywordnya itu bilangan bulat terkecil. Nah, jika kita gambarkan, contoh, saya sini 18,346 ya. Sini tuh 19, ini itu 20, ini 21 dan seterusnya. Ke sini tuh 18, 17, 16. Nah, di sini ingat bilangan bulat terkecil. Berarti bilangan bulat terkecil yang lebih besar kan? Berarti yang lebih besar dari 18 itu sini kan? Nah, sana kan? Tapi yang dimintanya itu bilangan bulat. Jadi kalau misalnya tidak diminta bilangan bulat, kita bisa aja 19,347 itu bisa. Tapi situ ditanya bilangan bulat terkecil. Nah, berarti bilangan bulat itu yang di sini. Nah, kita bisa ambil 20, tapi ingat syarat kedua itu apa? Yang paling terkecil. Jadi yang terkecil itu apa? 19 yang paling mendekati jadinya. Ini mirip limit ya, jadi carinya paling mendekati aja. Mirip tidak sama, aku bilang mirip. Jadi ya udah, yang nomor C itu Z-nya sama dengan 19. Nah, seperti itu. Lalu yang D, itu carilah bilangan bulat terbesar. Oh, ini kebalikannya. Z agar F Z itu lebih kecil dari 1001. Oke. Ini saya berarti saya D di sini. D, oke. Jadi ini mirip ya cara pengerjaannya. Kita masuk lagi yang tadi ini. 3 kali 2 Z tambah 1. Ingat sih lebih kecil dari 1001. Kan tadi ini pindah luasan ke sana. Ya, saya tadi secara teorinya itu dikurang dan ditambah, tapi ini biar penyebutannya lebih gampang ya. Karena juga sudah banget. Jadi ini tuh dikurang tambah. Jadi 1000 kurang 1 pindahin ke sana. Jadi 1000 2Z 3. Nah, ini kan tadi ini pindahkan luasan ke sini. Jadi 1000 dibagi 3 2Z. Nah, 1000 bagi 3 itu kalau misalnya secara apa ya? Secara detail itu 333,3333333. Kalau ini tuh 333.333, sedangkan kalau ini tuh 333, ingat ya, 333. Kalau itu 333, kalau itu 300.033.333.000. Nah, seperti itu. Jadi hampir mirip kalau sekelas. Hati-hati terkecoh. Jadi 2Z. Nah, di sini sama kayak tadi. Basis lognya itu 2 dari 333,3033. Nah, di sini sama, saya itu menggunakan kalkulator ya. Oke, saya coba lagi kalkulator. Karena jujur saja saya tidak tahu cara cepat menghitung seperti ini. Jadi saya harus cari logaritma, cari kalkulator logaritma. Jadi bisa cut ya. Nanti pas aku jual edit. Nah, setelah ini kita sudah mendapatkan bahwa log dari ini itu adalah 8,38 Z. Nah, ingat kalau tadi itu carinya bilangan bulat terkecil ya. Kalau sekarang cari bilangan bulat terbesar. Jadi secara teknis sama aja, yang paling mendekati aja, paling mendekati nilai ininya itu. Nah, saya gambarin ya biar lebih gampang divisualisasikan. Maaf, ini seperti ini. Set. Nah, situ 8,38. Sini tuh 9. Nah, situ 8, ini 7, ini 6. Nah, ingat, kita cari bilangan bulat terbesar. Tapi yang paling kecil, jadi tadi itu ke kanan, nah ini sekarang ke kiri, carinya ke kiri. Ingat 8,38 nya nggak diajak, karena itu kayak gini ya, bukan kayak gini. Nah, 8,38 yang paling kecil, ingat carinya paling besar. Aku juga awalnya hampir terkecoh, aku nganggapnya 7 ya. Tapi ingat, bahkan 8 juga ini termasuk loh. 8 itu termasuk bilangan bulat. Jadi seharusnya itu 8, karena nyarinya paling terdekat dengan 8,38. Jadi jika Anda menjawab 7 itu salah, harus itu 8. Jadi jawaban Z-nya itu sama dengan 8. Jadi sehingga 8 lebih kecil dari 8,38. Sehingga jawabannya itu Z sama dengan 8. Oke, ditemukan semua. Ini bagian D ya. Ini bagian C. Ini A, B, C, D. Oke. Jadi kesimpulannya 1A itu A sama dengan 3, B sama dengan 2, C sama dengan 1. Kalau 1B itu
fungsi min 1 sama dengan 2,5, fungsi 3 itu sama dengan 25, dan 1C itu Z sama dengan 19, atau FZ sama 19, dan 1D itu FZ sama dengan 8. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Jadi nomor 2 itu apa ya soalnya? Bentar, saya cari dulu. Oke, diketahui fungsi logaritma f(x) sama dengan log a x ya. Nah, adalah itu yang real yang lebih besar dari ini. Grafiknya itu y sama dengan fx. Nah, jadi grafiknya itu jika ada yang ini ada jadi jadi itu minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, sini 0, 0,5, 1, 0,5, 2, 2,5, 3. Nah, ini ganti. Nah, jadi nomor itu seperti itu. Nah, terus ya. Tadi misalkan itu kebalikan dari eksponensialnya. Jadi jika di grafiknya itu kalau eksponensial itu naiknya sangat secara eksponensial, eksponen. Jadi 1, 2, 4, 6, 8, 16 seperti ini. Sedangkan kalau logaritmik itu makin lama makin mengecil. Jadi kayak tadi ini. Jadi skala y-nya itu jadi 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 begitu. Jadi jika grafiknya digambarkan itu jadi yang harusnya linear, jika y-nya itu sama logaritmik, jadi jika digambarkan itu seperti ini. Nah, gitu. Ini bisa dilihat ya kalau misalnya Anda sedang melihat pergerakan harga gitu ya, harga kayak saham, kita bisa melihat cara ngeliat itu pakai ini logaritmik atau eksponensial. Linear itu jadi y-nya itu bisa dirubah jadi logaritmik atau eksponensial gitu. Jadi kalau logaritmik itu kayak apa ya? Biar lebih kelihatan aja gitu, tidak kena bias kenaikan gitu. Karena kalau misalnya harganya 0, 10, 10.000 gitu, jika pakai linear itu bakal besar y-nya gitu. Sedangkan kalau logaritmik itu 10, 100, 10.000, 100.000 itu jadi gampang grafik itu bisa masuk gitu ke dalam itu. Maaf agak out of topic, jadi saya seperti itu ya cara penjelasannya itu. Nah, oke. Jadi ada soalnya itu disebutkan nomor satunya, tentukan nilai, oh ya saya tulis dulu ya, tentukan nilai fungsi 0 dan f1 jika ada. Nah, ingat kita oke, nanti dulu kita masukkan dia ini a, fungsi 0 sama dengan log a 0. Nah, ini itu dari ini ya, dari soalnya yang ini. Nah, sini kita itu harus ingat ya dengan sifat-sifat logaritma. Jadi ingat nggak? Oh ya, sini biar agak nggak pusing ya, karena saya sendiri itu pusing karena cara penulisan logaritma itu beda. Jadi harus ingat dulu seperti ini. Karena yang saya pakai dulu itu seperti ini. A, jadi basisnya itu di atas logaritma x. Nah, ini yang saya pakai. Tapi di soal ini itu penulisannya itu malah logaritma basis x. Jadi ingat ya, kedua ini tuh sama aja. Tapi supaya gampang, supaya saya ngerti juga, saya akan konversi ke yang ini. Jadi saya bakal terus pakai yang ini ya. Jadi ini tuh sama dengan 0 sama dengan a logaritma 0 sama dengan berapa. Nah, ingat cara pembacaan logaritma itu seperti ini. Biar lebih gampang diingat ya. Misal 2 log 4 sama dengan berapa? Seperti ini. Nah, cara baca lognya itu seperti ini. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4. Jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4. Nah, gitu. Jadi cara baca log itu gampang, gitu aja. Logaritmanya itu, kata logaritma itu diganti jadi dipangkatkan berapa. Nah, jadi berapa hasilnya 2 kan? Nah, jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4 sama dengan 2. Jadi 2 dipangkatkan 2 sama dengan 4. Jadi cara pensimpulannya itu 2 log 4 sama dengan 2 itu ya udah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4 ya, seperti itu. Jadi cara bacanya gitu. Nah, jadi ingat ini itu gimana? Oh maaf, ini A ya, maaf. Itu A. Jadi cara bacanya itu gini. A nomor berapa yang dipangkatkan 0, jadi sama dengan berapa? Jadi contohnya itu 2 ya. Kita ganti aja 2. 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 0. Nah, kita ingat, tidak ada apapun yang jika dipangkatkan itu hasilnya 0. Tidak bisa semua. Bahkan jika dipangkatkan 0 sendiri itu hasilnya 1 bukan 0. Jadi contoh nih, kita punya 5 pangkat 0. Nah, hasilnya berapa? Bukan 0 tapi 1 hasilnya. Nah, jadi ini itu jawabannya tidak bisa didefinisikan, error. Tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena contoh ini A itu basis, kita masukkan 100.000, jangan 5.000 aja nih. 5.000 F 5.000 ya, sama dengan 5.000 log 0. Maaf, 0 sama dengan berapa? Jadi 5.000 dipangkatkan berapa yang hasilnya 0. Nggak bisa, nggak ada. Mau basisnya itu 100.000, 1 juta pun hasilnya tidak didefinisikan. Kenapa? Karena tidak bisa, tidak ada yang jika dipangkatkan itu hasilnya 0, nggak ada. Jadi jawaban yang ini tuh F0 tuh tidak bisa didefinisikan. Oke, sekarang kita lanjut ke 1. F1 ya. Yang itu tuh apa? F1 sama dengan, oke, saya pakai ini, ingat ya. Kayak saya tulis dulu aja soalnya ininya. Log A1. Oke, saya ubah sekarang
A log 1 sama dengan. Nah, ini ingat pakai pembacaan tadi aja ya. Biar gampang kita assign dulu A-nya. Kita anggap A itu 8 ya. Oke, A itu 8. Jadi cara bacanya gimana? 8 dipangkatkan berapa yang hasilnya 1. 8 dipangkatkan berapa yang hasilnya 1. Nah, berapa? Ingat sifat-sifat logaritma dan sifat-sifat pangkatan juga sih. Jadi cara mendapat 8 dipangkatkan berapa yang hasilnya 1. Nah, ingat tadi aja baru jadi bahas tadi. Jadi jika Anda mau mendapatkan 1, hak Anda itu harus dipangkatkan 0 karena emang sudah sifatnya begitu. Jadi jika 100.000 dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Jadi 8 dipangkat 0 sebenarnya 1, jadi selalu 1 ya. Jadi apapun nilai tersebut jika dipangkatkan 1 itu jika dipangkatkan 0 itu hasilnya selalu 1. Nah, jadi seperti itu. Jadi di sini tuh A log 1 itu sama dengan 0. Jadi harus dipangkatkan 0 jika mau mendapatkan hasilnya 1, seperti itu. Nah, jadi F1 itu dengan 1. Oke, sekarang kita ganti pindah ke nomor 2. Soalnya itu cari titik X yang menghasilkan Fx dengan 1. Nah, kalau di sini cara saya melihat itu ngelihat grafiknya ya. Kita punya grafik ini nih. Terus kita juga ingat bahwa soalnya itu ada Y sama dengan Fx nih, Y sama Fx. Jadi kita tulisin dulu bentar. Kita yang B. Y sama dengan fungsi X. Nah, sini berapa? Fungsi X-nya itu sudah disebutkan 91 kan? 91. Berarti ini sama aja penulisannya itu kayak Y sama dengan 1. Jadi ini sama aja ya. Y sama 1. Nah, kita lihat di grafiknya nih. Y sama dengan 1. Ini grafiknya sih nggak gini ya. Saya salah. Jadi, oke ya, bentar. Kita gambarkan kembali. Hasilnya seperti ini nih. Nah, kurang lebih mirip gini lah. Ya, sebenarnya diabaikan. Nanti saya akan kasih gambarnya di sini ya. Soal hasilnya itu. Nah, jika di grafik ini tuh, kita lihat Y sama 1. Nah, kita cari Y sama 1 itu mana? Ini kan. Nah, kita lihat Y sama dengan 1 itu pas di titik X-nya itu X-nya berapa? Nih, 1. Nah, saat grafiknya tersebut menyentuh Y1 itu, nah X itu pas berapa? Kita bisa lihat di soalnya itu saat menyentuh 3. Saat X itu menyentuh 3 ini ya. Ini X. Nah, jadi bisa gampang gitu. Bisa ditemukan kalau punya grafiknya. Jadi titik X yang hasilnya X sama dengan 1 adalah X sama dengan 3,1. Nah, udah ketahuan kan? Seperti itu caranya, coy. Nah, kayak gitu. Kalau ada grafik ini gampang ya. Kita tinggal bisa lihat aja logaritmanya, grafik logaritmanya. Jadi di sini udah ditentukan X sama dengan 3. Ya. Lalu kita move on ke nomor C. C itu apa? Tentukan nilai A. Nah, kita ingat di logaritma tadi itu gimana? Ini kan A log X sama dengan berapa kan? Nah, kita sih udah punya. Oke maaf saya nulis ya. Harusnya itu ini tuh ya benar seperti ini. Nah, jadi A pangkat berapa? A dipangkatin 1, A itu dipangkatin 1, hasilnya 3. Jadi A dipangkatin 1, hasilnya 3. Berapa A-nya? Ini secara logika aja ya. Ya udah berarti kita mau A itu 3 kan? Ya udah, jadi A sama dengan 3. Karena 3 kalau dipangkatin 1 itu tetap 3. Nah, jadi nilai A itu ya udah, nilai A itu sama dengan 3 atau A sama dengan X karena sama aja. Nah, lalu kita ke D. Ke D. Tentukan domain oke. Tentukan domain dari fungsi X. Nah, di sini itu kita lihat grafik. Kalau ada grafik sebenarnya lebih gampang ya. Jadi karena kata grafik jadi lihat sini grafiknya. Nah, kita itu cari domain fungsi X ya. Nah, domain fungsi X itu sudah dikasih tahu ya. X itu sama dengan AX, ya kan? Nah, grafiknya itu seperti ini. Seperti ini grafiknya itu. Nah, kita sudah tahu ya, karena ini A-nya itu di atas 0, sehingga X itu di atas 0, A-nya di atas 0, karena A sama X berarti X itu sama lebih dari 0 kan. Nah, jadi sudah dijelaskan X-nya itu lebih dari 0. Kenapa X-nya 0? Karena A sama X, sedangkan A itu 3, berarti A-nya X itu lebih dari 3, lebih dari 0 kan. Jadi kalau diketahui jika X-nya itu lebih 0, ya udah sangat jelas kan sudah jadi sifat fungsi grafik logaritma. Jika A lebih dari 0, sehingga itu ada bilangan real positif. Nah, di soal itu sudah disebutkan, nanti saya lihat dikasih dari sini. Diketahui fungsi logaritma, fungsi X adalah logaritma AX dengan A adalah bilangan real non negatif. Nah, saya sudah tuliskan kan, bilangan A adalah bilangan real non negatif, A bisa dari 0. Nah, jadi sudah jelas tanpa pusing sendiri, sudah jelas kalau domainnya itu adalah 0, infinite. Nah, seperti ini. Kita bisa lihat di grafiknya juga nih, dari 0, mulai dari 0, infinite. Jadi kita sebenarnya bisa terus-terusan sampai sana. Cuma kita sampai sini saja di gambarnya, karena kalau enggak besar banget itu. Infinite, karena infinite tidak terhingga, jadi infinite. Nah, jadi ini saja. Sebenarnya kalau punya grafik yang D itu tidak usah pakai rumus ya, karena asal nomor A dan D itu asal kamu ingat sifat-sifatnya, jadi udah di luar kepala gitu. Gak usah dihitung dulu sebenarnya yang A sama D itu. Dan yang saya juga sebenarnya gak usah dihitung sih, karena sudah jelas kalau X sama dengan A gitu. Nah, jadi kesimpulannya
A itu 2A, fungsi 0 sama dengan tidak bisa didefinisikan, tidak bisa didefinisi. F1 sama dengan 1 ya. 2B, X sama dengan 3. 2C, A sama dengan X sama dengan 3. 2D, karena X lebih besar 0 jadi 0, infinite. Nah, sudah seperti ini. Mengerti? Harusnya ngerti ya. Oke, jadi makasih sudah mendengarkan. Mohon maaf lama banget karena jika satu-satu takutnya tidak ada yang mengerti, jadi saya menjelaskan ulang-ulang terus-terusan ya. Oke, jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.